Om Swastiastu. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu materi, yaitu terkait dengan bilangan kuantum. Menurut model atom mekanika kuantum, dikatakan bahwa terdapat 4 bilangan kuantum yang menyatakan kedudukan suatu elektron di dalam atom. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, yang biasanya disimbolkan dengan huruf N. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, dilambangkan dengan L. Dan yang ketiga bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, yang dilambangkan dengan huruf S. Nah, keempat bilangan kuantum itu menyatakan kedudukan atau kebolehjadian suatu elektron di dalam atom. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menentukan keempat bilangan kuantum suatu elektron dalam suatu atom. Yang kedua, kalian mampu menentukan keempat bilangan kuantum suatu elektron dari suatu ion. Materi prasyarat kita untuk mempelajari bilangan kuantum ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menuliskan konfigurasi elektron suatu atom dengan menerapkan prinsip Aufbau. Yang kedua, kalian harus mampu menggambarkan diagram orbital suatu elektron dari suatu atom. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi suatu elektron dalam suatu atom. Nah, di dalam teori atom Bohr, kita mengenal tingkat energi yang dilambangkan dengan K, L, M, N, dan seterusnya. Namun, di teori mekanika kuantum, tingkat energi itu dilambangkan dengan bilangan kuantum utama, yang mana nilai dari bilangan kuantum utama itu adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai N sama dengan 1 artinya bahwa elektron itu berada pada tingkat energi yang pertama. N sama dengan 2 artinya elektron tersebut berada di tingkat energi yang kedua. Begitu seterusnya. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan jenis orbital di mana elektron tersebut berada. Nilai bilangan kuantum azimut ini tergantung jenis orbital di mana elektron tersebut. Jika elektron tersebut berada pada orbital S, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Jika terdapat pada orbital P, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Di orbital D, bilangan kuantum azimutnya 2. Dan di orbital F, bilangan kuantum azimutnya 3. Nah, bagaimana hubungan antara bilangan kuantum utama dengan bilangan kuantum azimut? Kalian perhatikanlah tabel berikut. Pada nilai N sama dengan 1, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Karena di tingkat energi yang pertama itu hanya ada orbital S. Sedangkan jika nilai bilangan kuantum utamanya adalah 2, maka bilangan kuantum azimutnya bisa 0 atau 1. Karena di tingkat energi yang kedua ada 2 orbital, yaitu orbital S dan orbital P. Selanjutnya, bila bilangan kuantum utamanya adalah 3, maka bilangan kuantum azimutnya bisa 0, 1, atau 2. Yaitu orbitalnya bisa S, P, atau D. Begitu seterusnya. Nah, demikianlah bilangan kuantum azimut. Kita lanjutkan ke bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan letak suborbital dari suatu elektron. Kita ketahui bahwa orbital S hanya memiliki satu suborbital yang dilambangkan dengan satu kotak, sedangkan orbital P memiliki 3 buah suborbital sehingga dilambangkan dengan 3 kotak, dan orbital D memiliki 5 suborbital, dan orbital F memiliki 7 buah suborbital. Nah, bilangan kuantum magnetik ini akan menyatakan di suborbital mana elektron tersebut berada. Kalau S itu nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 0, jika orbitalnya P, maka bilangan kuantum magnetiknya bisa -1, 0, dan +1. Pada orbital D, bilangan kuantum magnetiknya bisa -2, -1, 0, +1, dan +2. Sedangkan pada orbital F, bilangan kuantum magnetiknya bisa -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Bilangan kuantum yang terakhir adalah bilangan kuantum spin.
Bilangan quantum spin ini menyatakan arah rotasi dari suatu elektron. Jika elektron berotasi searah jarum jam yang dilambangkan dengan garis tanda panah turun, maka bilangan quantum spinnya adalah bernilai min setengah. Sedangkan jika arah rotasi elektronnya berlawanan dengan arah jarum jam yang dilambangkan dengan tanda panah mengarah ke atas, maka bilangan quantum spinnya adalah plus setengah. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan bagaimana cara menentukan bilangan kuantum suatu elektron. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukanlah keempat bilangan kuantum suatu elektron terakhir dari atom fluor. Atom fluor memiliki 9 elektron. Nah, langkah pertama, kalian harus bisa menuliskan konfigurasi elektron dari atom fluor tersebut. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya: 1s2, 2s2, 2p5, 2 tambah 2 4 tambah 5 9. Nah, inilah konfigurasi elektronnya. Nah, karena yang ditanya adalah bilangan kuantum elektron terakhir, maka kita harus fokus ke konfigurasi elektron yang terakhir, yaitu 2p5. Oke, kita tulis ulang 2p5. Dari konfigurasi ini, kalian bisa menentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Nah, kita identifikasi dari orbital ini, angka 2 ini menunjukkan bilangan kuantum utama. Jenis orbital akan menyatakan bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik dan spin nanti kita akan bisa tentukan setelah kita menggambarkan diagram orbital elektron tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa bilangan kuantum dari elektron terakhir 9F itu adalah bilangan kuantum utamanya adalah 2, L-nya adalah 1. M-nya bagaimana? Untuk mendapatkan nilai M, kalian harus menggambarkan diagram orbital. P terdiri dari 3 orbital. 1, 2. Kita isi keterangan di bawahnya. Di sini 0, di sini min 1, di sini plus 1. Ada berapa elektron di orbital P? Ada 5 elektron. Kita gambarkan yang pertama, elektron yang pertama, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat, elektron kelima. Elektron terakhirnya adalah elektron kelima. Untuk menentukan bilangan kuantum magnetik, kita identifikasi elektron terakhir terletak di suborbital yang mana. Nah, karena ini terletak di suborbital 0, maka M-nya sama dengan 0. Bagaimana dengan S? Kita identifikasi elektron terakhir ini apakah dia mengarah ke atas atau ke bawah. Ingat, kalau ke atas nilainya plus setengah, ke bawah nilai bilangan kuantum spinnya adalah min setengah. Karena ini ke bawah, maka bilangan kuantum spinnya bernilai negatif setengah. Jadi keempat bilangan kuantum elektron terakhir yang dimiliki oleh 9F yaitu N sama dengan 2, L sama dengan 1, magnetiknya bernilai 0, dan spinnya bernilai min 1/2. Demikianlah cara menentukan bilangan kuantum dari elektron suatu atom. Untuk contoh yang lainnya, kalian bisa simak pada video-video yang sudah saya share pada link di bagian deskripsi video berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Om Santi, 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 Om.